Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mengenal fungsi itu secara umum dituliskan seperti ini, Y sama dengan fx. Maka Y sama dengan fx ini nanti kita bisa mendapatkan turunan dari f ini terhadap variabel x, atau dinotasikan dengan dy per dx, atau lebih jauh lagi sama dengan df per dx, kayak gitu ya. Nah, gimana saya mendapatkan dy per dx dari fungsi y sama dengan fx? Maka kemarin kita sudah mengenal atau sudah mempelajari berbagai macam aturan turunan, sehingga nanti untuk mendapatkan dy per dx dari y sama dengan fx itu kita bisa peroleh dengan mudah, kayak gitu. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita akan mempelajari turunan dari persamaan implisit. Apa itu persamaan implisit? Persamaan implisit itu adalah seperti yang di sini kita lihat di contoh 1.1 bagian 1. Y kuadrat sama dengan X, ini dia disebut sebagai persamaan implisit. Kenapa tidak disebut sebagai fungsi Y sama dengan fx? Dulu waktu kita belajar tentang fungsi, kita tahu bahwa fungsi itu adalah suatu aturan yang mengaitkan antara domain yang dipetakan ke daerah lawan secara tunggal. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Y kuadrat sama dengan X ini tidak memetakan secara tunggal ke daerah lawannya. Nah, berarti ini kita tidak bisa menyebutnya sebagai fungsi. Yang seperti ini dia disebut sebagai persamaan implisit. Itu ya. Intinya kalau kita punya Y sama dengan fx, ini disebut sebagai fungsi. Secara detailnya dia disebut sebagai fungsi eksplisit. Eksplisit jelas gitu. Y sama dengan fx, terpisah antara Y sama fx. Terpisah di sini maksudnya saya punya Y itu dia bergantung pada X, kayak gitu. Nah, kemudian kalau bentuknya kayak gini, dia disebut sebagai persamaan, yaitu persamaan apa? Persamaan Y kuadrat sama dengan X. Apakah kita nanti bisa membentuk seperti ini? Bisa. Yang di sini bisa, tapi nanti ada fungsi tertentu yang dia tidak bisa dipisahkan menjadi bentuk seperti ini, Y sama dengan fx. Nah, Y sama dengan fx ini tadi dia disebut sebagai fungsi apa tadi? Eksplisit. Jadi Y ini bergantung pada X. Namun yang seperti ini dia disebut sebagai, contoh di situ kita punya Y kuadrat sama dengan X, ini dia disebut sebagai persamaan implisit. Ya, intinya implisit. Apa sih kata implisit itu? Ya, Y tidak bisa dituliskan menjadi bentuk yang kayak gini, kayak gitu. Atau mungkin ada sesuatu persamaan implisit yang bisa dituliskan menjadi bentuk seperti ini, namun ada persamaan implisit tertentu yang dia tidak bisa dituliskan ke dalam bentuk fungsi eksplisit kayak gini, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk soal contoh 1 ini dengan 2 cara. Cara pertama apa? Cara pertama kita cari dulu fungsi implisitnya. Cara yang kedua kita gunakan turunan implisit. Oke, contoh yang 1 dulu. Cara pertama. Yang pertama, kita di situ punya persamaannya Y kuadrat sama dengan X. Nah, kita bisa menuliskan Y kuadrat sama dengan X ini ke dalam bentuk fungsi eksplisit. Caranya gimana? Ya udah, kita ubah aja. Y sama dengan berapa ini? Plus minus akar X. Kayak gitu kan? Akar X. Oke. Nah, selanjutnya di sini berarti kan kita punya 2 fungsi kan? Yaitu apa? Y1 sama dengan akar X dan Y2 sama dengan min akar X. Nah, Y1 ini fungsi eksplisit, Y2 fungsi eksplisit. Nah, sekarang gimana cara mendapatkan turunan ini? Ya, kemarin kita sudah mengenal berbagai macam turunan, berbagai macam aturan turunan. Caranya gimana? Ya, kita cari dulu Y1, turunan dari Y1. Y1 di sini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk apa? X pangkat setengah. Kemudian yang Y2-nya bisa kita tuliskan apa? Min X pangkat setengah. Kayak gini. Nah, dengan
cara yang sudah kita kenal, maka kita bisa mendapatkan dy1 per dx. Berapa? dy1 per dx apa? dy1 setengah Setengah X x pangkat min setengah. pangkat min setengah. Atau bisa kita sederhanakan jadi apa? 1 per akar 1 X. per 2 akar 2 x. akar X. Kayak gini ya. Oke, kemudian yang dy2 nya gimana? dy2 per dx nya gimana? Min setengah Min X setengah pangkat x pangkat min setengah. Berarti ini jadi apa? min 1 per 2 akar X. Oke, seperti ini. Nah, ini ketika kita mau mendapatkan turunan persamaan y kuadrat sama dengan x, berarti kita ini membagi atau mencari fungsi eksplisitnya. Kemudian di sini kita menemukan dua fungsi eksplisit, yaitu seperti ini dan masing-masing turunannya kayak gini. Kayak gitu ya. Nah, atau bisa kita juga mendapatkan dy per dx-nya secara langsung. Ini tadi adalah persamaan implisit. Persamaan implisit di situ y kuadrat sama dengan x. Untuk mendapatkan dy per dx, maka kita bisa turunkan kedua ruas. Artinya apa? Kedua ruas kita turunkan terhadap variabel x. Berarti d per dx ini kita kenakan ke y kuadrat. Ruas kanan juga kita turunkan terhadap x. Jadi notasinya jadi seperti ini. Paham? Yang di sini? Ini kalau boleh saya bilang cara pertama, ini cara kedua. Berarti kalau kita sudah dapat seperti ini, maka ruas kiri ini jadi apa? Ingat aturan turunan yang kemarin. Ini kan sebenarnya aturan rantai kan? Ya nggak? Aturan rantai bisa kita turunkan menggunakan apa? Turunkan yang bagian luar lalu dikalikan dengan turunan yang bagian dalam. Turunan yang luar ini siapa? Yang luarnya siapa? Y kuadrat kan? Ya, Bu. Turunan Y kuadrat berapa? 2Y. 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 Turunan bagian dalamnya siapa? Yang dalam siapa? Y. Berarti dikalikan dengan turunan yang dalam, yaitu dy per dx. Kayak gitu? Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Ibu. Yang ruas kanan, turunan x terhadap x berapa? 1. Dengan demikian, target 1. kita kan ini. dy per dx kan? Ya, Bu. Berarti dy per dx-nya sama dengan berapa? 2Y. 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 Oke, seperti itu ya. Bedakan cara yang pertama dengan cara yang kedua. Silahkan dipahami dulu. Dan kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Berarti kalau dari yang B itu cuma tinggal dimasukin Y1 sama Y2-nya aja ya, Bu? Nah, sebenarnya kalau tidak diminta secara detail, yang dimintakan tentukan dy per dx. dy per dx kalau ini cukup sampai di sini. Tapi nanti ketika ujian, perhatikan lagi-lagi soalnya dimintanya sampai sejauh apa. Kalau misalnya sampai dalam variabel x semua, ya berarti ya tinggal kita substitusikan y-nya. Berarti dy per dx itu sama saja dengan apa di situ? 1 dibagi dengan 2. Y-nya siapa? Y-nya ya ini tadi. Akar X. Jangan lupa plus minusnya, yaitu plus minus akar x kayak gitu. Itu ya. Jadi jawabannya 2 ya, Bu. Iya. dy per dx itu seperti ini. Tapi sebenarnya kalau di ujian tulis cukup sampai di sini. dy per dx itu adalah
1/2Y. Lagi-lagi ini hanya tujuan ketika nanti di soal diarahkan sampai ke titik mana, kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sekarang Nggak yang ada, Bu. poin 2. Yang poin 2 ini kita punya persamaan lingkaran nih. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita disuruh menentukan kemiringan dari lingkaran tersebut pada titik 3,-4. Nah, ini kita juga akan mengerjakan dengan dua cara. Di situ yang nomor 2 kita punya persamaan lingkarannya kayak gimana? X X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. 25. Kemudian kita tadi disuruh mencari apa? Kemiringan. Pada titik berapa? 3,-. Ya. Kemiringan pada titik 3,-4. Kayak gitu. Nah, sekarang cara pertama. Cara pertama kita bisa mencari apa di sini? Fungsi eksplisitnya. Fungsi eksplisit tadi disajikan dalam bentuk apa? Y sama Y. dengan fx. Berarti kita harus mencari y kan di sini. Nah, dari soal ini kita punya apa di situ? Y kuadrat sama dengan 25 dikurangi x kuadrat. Itu kan ya? Iya. Nah, kemudian dari sini kita bisa mendapatkan y itu adalah plus minus akar 25 dikurangi x kuadrat. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya di sini kita punya dua fungsi. Y satunya siapa? Akar Plus 25 dua ya, akar plus 25 akar min 25 min X x kuadrat. Kemudian Y2-nya siapa? Min Negatif. akar apa? 25 min x Min X kuadrat. kuadrat. Oke. Selanjutnya kita mencari siapa? Kemiringan dari ini tadi pada titik 3,-4. Nah, di sini harus hati-hati ketika kita mencarinya dengan cara ini. Dia kan kemiringan pada titik 3,-4. Berarti kita harus cek nih. Yang pertama, substitusikan 3,-4 ke Y1. Sesuai nggak? Ada di sini nggak? Maksudnya kayak gitu. Karena kan kemiringan pada titik 3,-4 berarti kan dia titik ini harus ada pada fungsinya kan? Ya nggak? Ya, Oke, Bu. sekarang 3,-4 kita substitusikan ke Y1. Maka kita akan dapat Y1-nya sama dengan berapa di situ? 25 dikurangi dengan X kuadrat. X-nya berapa? 3. Ini berapa di sini? 9. 3 kuadrat. Y1-nya berapa di sini berarti? Eh, 9 akar 16. 25 dikurangi 9 berarti akar 16 sama dengan berapa? 4. 4. Padahal di sini Y1-nya harusnya berapa? Min Min 4. 4. Berarti sesuai enggak ini? Tidak. Tidak. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, berarti kita tidak bisa mencari gradien dari Y1. Nah, langkah selanjutnya berarti kita harus cek yang mana? Y2. Substitusikan Y2, Bu. ya 3,-4 ke Y2. Berarti kita punya Y2. Y2 tadi di sini apa? Min Minus akar akar 25 dikurangi X kuadrat 3 kuadrat berarti min akar 16 sama dengan berapa? Min 4. Min 4. Min Di sini 4. berapa? Min 4 3 harus juga. berpasangan dengan min 4. Min 4 berarti ini sesuai tidak?
Sesuai, berarti ini Sesuai, Bu. memenuhi. Nah, dari sini berarti karena 3,4 itu dia berada pada fungsi Y2, maka kita mencari kemiringan ini dari apa? Maka kemiringan kita notasikan M gitu ya, dy per dx diperoleh dari dy2 dy2 per dx, yaitu berapa? dy2 per dx nya berapa? Ini persamaannya. Berarti ini persamaannya dapat dituliskan apa? Min 25 dikurangi x kuadrat pangkat setengah, gitu kan ya? Berarti turunannya apa ini? Min setengah. Min setengah. Ayo, aturan rantai kan ini? Iya. Turunan yang di luar min setengah 25 min x 25 kuadrat min pangkat min setengah Min dikalikan setengah. turunan yang di dalam. Turunan yang di dalam Di dalam. siapa? Min Min 2x. 2x. Berarti kita punya apa di sini? Sederhanakan ini. Iya. Per Min 2x per X 2 akar per, X. 2 ini kan sebenarnya bisa dicoret ya. Oh iya. ya Min kena min jadi plus. Berarti x akar 25 min x ya, kuadrat. 25 Akar min 25 min x X kuadrat. kuadrat. Kayak gini. Tadi padahal dimintanya pada titik berapa kemiringannya? 3, min 4. 3. Ini saya tulis di sini ya, tempatnya tidak cukup di bawah. Maka M pada M ini kemiringan ya, pada titik 3, min 4 adalah ya dy 2 per dx. Ingat notasinya bisa dituliskan kayak gini nih. Ini pada dy 2 per dx garis lurus, ini dibaca pada ya, dy 2 per dx pada x sama dengan 3, y sama dengan min 4, itu sama dengan, ini kita substitusikan ke sini. X-nya berapa di situ? 3 dibagi dengan akar 25 dikurangi x kuadrat, berarti 3 kuadrat. Berapa ini? 3 per akar 16 sama dengan 3 per 4. Itu ya. Kalau ini dengan menggunakan cara ini, maka gradien yang diperoleh itu adalah 3 per 4. Nah, ini kan cukup lumayan ya untuk mendapatkan turunannya. Berarti kita harus ngecek ke dua fungsi tersebut, mana yang merupakan gradien pada titik 3, min 4. Nah, selanjutnya selain dengan cara ini, kita bisa menggunakan atau bisa menentukan gradien dengan mencari turunan implisitnya. Caranya gimana? Ini tadi kita punya persamaan lingkaran ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kita disuruh mencari apa tadi? Gradien atau kemiringan pada titik 3, min 4. Selalu kalau kalian disuruh mencari gradien pada titik tertentu, kalian harus ngecek ini berada pada kurvanya atau tidak. Cara ceknya gimana? Ya substitusikan aja. Substitusikan ke mana? 3, min 4. Ke kurva x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Nah, kita tahu di titik ini x-nya berapa di situ? Berarti 3 kuadrat di sini, berarti gini ya. Maka diperoleh 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat gitu kan ya. 25 ini dari sini, ini sama dengan di sini 25 dari bawaan ya.
Nah, kemudian yang ruas kiri ini kita hitung 9 ditambah 16. 16. Yang ini bawaan kita tulis lagi. Yang di sini berapa? Yang ruas kiri ini berapa? 25. 25 berarti ini sesuai. Oh ya, berarti 3,4 berada di kurva ini. Kalau sudah dia berada di kurva ini, baru kita cari gradiennya dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan turunan implisit. Gimana caranya? Tentukan Yang M-nya, gradiennya, yaitu M itu dy per dx. Nah, kita tahu bahwa persamaan implisitnya tadi kan ini. Kita tulis lagi, apa itu? X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Kemudian dari persamaan implisit ini, kedua ruas kita kenakan apa tadi? Cara yang kedua, turunkan ke terhadap X, berarti D per dx kita kenakan ke X kuadrat plus Y kuadrat. Ruas kanan juga D per dx kita kenakan ke 25. Nah, selanjutnya dari sini kita uraikan, berarti D per dx dikenakan ke siapa? X kuadrat ditambah D per dx dikenakan ke Y kuadrat. Nah, sekarang di ruas kanan langsung bisa kita kerjakan. Ini bacanya gimana? Turunan dari suatu konstanta 25 terhadap X, berapa nilainya? 0. 0. Tuh. Oke, selanjutnya yang di sini ruas kiri yang suku pertama, turunan X kuadrat berapa? 2x. 2x. Kayak gini. Kemudian yang ruas kedua, turunan dari Y kuadrat berapa? 2y. 2y. 2y sajakah? Dikalikan dengan siapa? Ingat tadi? dy per dx. Ya, dy per dx. Sama dengan berapa? 0. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Di sini target kita siapa? dy per dx. Target kita ini. Berarti kita untuk mendapatkan dy per dx apa yang harus kita lakukan? Pindah ruas ini kan? 2y dy per dx sama dengan min 2x. Berarti dy per dx nya siapa? Min 2x. Min 2x dibagi 2 per 2y. y. Sama dengan berapa ini? dy per dx sama dengan Min y. x per Min x y. Min x per y. Bentar, saya geser. Min x per y. Nah, tadi diminta dy per dx pada titik berapa? X sama dengan berapa tadi? 3. 3. Y-nya sama dengan min 4. Ini sama dengan apa? Substitusikan ke sini. Min X-nya berapa? 3. 3. Y-nya 4. Min ketemu. min 4. Kok jadinya plus Jadinya berapa? 3 per 4. 3 per 4. Sama nggak dengan yang sebelumnya? Oh. Sama. Sama. Nah, berarti dari contoh yang kedua ini kita bisa menyimpulkan bahwa gradiennya itu adalah 3 per 4 pada titik 3,4. Perhatikan di sini kita bisa mengerjakan dengan dua cara, yaitu dengan cara A dan cara B. Nah, cara B ternyata dia lebih singkat. Gitu ya. Kita tidak perlu membuat menjadi fungsi eksplisit dan tidak perlu ngecek 2 kali gitu kan ya di sini. Ya, Bu. Oke, kayak gitu. Tapi cara yang A ini hanya bisa dilakukan ketika persamaan implisit ini bisa dicari fungsi implisitnya. Karena apa? Karena nanti kita bisa menjumpai suatu persamaan implisit yang dia tidak bisa dicari bentuk eksplisitnya. Eksplisit. Kayak gitu. Oke, Contohnya silah mana, Bu? contohnya nanti kita akan ketemu contoh yang kayak gitu.
Pelan-pelan oke. dulu. Pahami ini dulu. Silahkan dipahami. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan.